Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat gantungan kunci yang cantik dan menarik ini. Untuk membuatnya saya menggunakan benang polycherry dengan 3 warna yang berbeda dan jarum berukuran 2,20 mm. Pembuatannya diawali dengan magic circle diikuti dengan 1 rantai. Kemudian membuat 7 single crochet di dalam magic circle. 1 2 3 4 5 6 ini yang terakhir 7. Setelah menyelesaikan single crochet ini, baru ujung benangnya itu ditarik supaya lubang magic circle-nya itu tertutup rapat. Setelah itu, membuat slip stitch di SC yang pertama. Di sini benang telah diganti dengan benang yang warna berbeda. Oke, ambil benangnya dan tarik ke semua loop. Nah, sebelum meneruskan pekerjaan, ikat dulu benang yang ini supaya pekerjaannya rapi. Gunting terlebih dahulu, kemudian 2 sisa benang ini diikat dengan benang yang berwarna coklat. Jadi pengerjaannya itu nanti akan menjadi lebih mudah dan rapi. Jangan lupa dipotong ujung-ujung benangnya supaya lebih rapi dan kemas. Sekarang lanjutkan untuk memulai polanya. Ini pola putaran pertama, mulai dengan 3 rantai. 3 rantai ini dianggap sebagai 1 DC. Kemudian buat 2 DC. Artinya terdapat 3 DC pertama. Pada DC ketiga ini buat 2 rantai dan bentuklah picot stitch. Kemudian picot stitch ini dibuat pada lubang yang ini dengan menggunakan slip stitch. Setelah itu buat lagi 2 DC di lubang yang sama. DC adalah double crochet. Artinya terdapat 5 DC di lubang pertama. 3 rantai dianggap sebagai 1 DC. Setelah itu bentuk popcorn stitch dengan memasukkan benang pada lubang ketiga dari rantai yang dibuat dan mengambil benang yang terdapat pada DC terakhir. Setelah itu diikuti 2 rantai, lalu buat 3 DC pertama pada lubang berikutnya. 1 2 3. Setelah itu buat lagi picot stitch dengan 2 rantai seperti ini. Seterusnya 2 DC, artinya 5 DC. Setelah membuat 5 DC baru membentuk popcorn stitch seperti ini. Diikuti 2 rantai. 1 2. Kemudian pada lubang seterusnya buat lagi 5 DC. Buat 3 DC pertama. Buat picot stitch menggunakan 2 rantai pada DC yang ketiga. 1 2. Buat picot stitchnya di sini. Setelah itu buat lagi 2 DC. 1 2. Terdapat 5 DC, lalu bentuk popcorn stitch. Pola ini diulang-ulang. Di setiap satu lubang adalah dibuat 1 popcorn stitch, kemudian setelah selesai nanti akan terdapat 7 popcorn stitch. Setelah selesai mengerjakannya terdapat 7 popcorn stitch, kemudian saya akan membuat slip stitch pada rantai ketiga yang dibuat di awal putaran tadi. Kemudian jarumnya dipindahkan ke ruang 2 rantai ya untuk membentuk pola berikutnya, diikuti dengan 3 rantai. 3 rantai ini mewakili 1 DC. Buat 3 DC pertama. 3 DC pertama ini termasuk 3 rantai maksud saya. Ini kita bentuk lagi picot stitch, tapi kali ini menggunakan 3 rantai supaya dia lebih terlihat berbeda dari sebelumnya ya. Oke, 3 rantai. Oke, setelah itu buat lagi 2 double crochet normal.
Oke, setelah itu baru dibentuk popcorn stitch-nya. Masukkan jarum ke rantai yang ketiga, kemudian tarik benang yang ini. Selesai. Setelah itu buat 2 rantai. Kali ini ruang 2 rantai ini diisi dengan 2 popcorn stitch. Jadi popcorn stitch yang kedua ini dibuat di ruang yang sama. Pertama buat 3 double crochet terlebih dahulu. Seterusnya buat picot stitch menggunakan 3 rantai. 1, 2, 3. Nah, buat picot stitchnya di sini, ambil benangnya lalu tarik ke dalam menggunakan slip stitch. Kemudian buat lagi 2 DC normal. 1, 2, terdapat 5 DC. Setelah itu baru membentuk popcorn stitchnya. Ini di antara setiap popcorn stitchnya itu dibatasi dengan 2 rantai ya. Setiap satu ruang 2 rantai itu diisi dengan 2 popcorn stitch, dan setiap satu popcorn stitch itu dibatasi dengan 2 rantai. Ini yang seterusnya buat 3 DC pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Oke, pada DC ketiga ini buat popcorn stitch menggunakan buat picot stitch menggunakan 3 rantai. Slip stitch, kemudian buat lagi 2 DC. Setelah itu bentuklah popcorn stitch maksud saya. Oke, 3 popcorn stitch ini sudah selesai. Teruskan membuatnya. Setiap satu ruang 2 rantai itu diisi dengan 2 popcorn stitch, jadi totalnya itu terdapat 14 pola popcorn stitch pada putaran kedua ini. Ini 3 sudah selesai, saya akan membuatnya sehingga menjadi 14. Setelah selesai semuanya 14 popcorn stitch. Di sini saya akan membuat slip stitch pada rantai ketiga yang dibuat di awal putaran tadi. Kemudian saya akan membuat gantungannya, yaitu mewakili batang di pada pola bunga ini. Untuk membuat pola batangnya saya menggunakan benang polycherry yang berwarna hijau. Sebelum itu saya akan mengikat ujung benang ini supaya tidak lepas. Setelah itu saya akan melanjutkan proses membuat batangnya. Pertama saya akan membuat 23 rantai. Setelah itu saya akan mencari lubang rantai yang ke-11 setelah jarum. Lalu saya akan membuat slip stitch pertama di sini atau di lubang yang ke-11 setelah jarum. Kemudian saya akan membuat beberapa slip stitch dan menyisakan 4 lubang rantai terakhir. Oke, ini yang terakhir. Tersisa 4 rantai terakhir ya, itu nanti biarkan dulu. Seterusnya saya akan membuat pola daun. Pola daun ini dibuat menggunakan 12 rantai dasar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, saya akan membentuk daunnya. Pertama mulai dengan 1 SC pada lubang kedua setelah jarum. Setelah itu 1 HDC, kemudian 1 lagi HDC. Setelah itu 3 DC, setiap lubang diisi dengan 1 DC. 1, 2, 3. Kemudian 2 HDC, setiap lubang diisi dengan 1 HDC. 1, 2, kemudian 1 SC pada lubang yang seterusnya. Kemudian diputar posisi daunnya. Buat lagi 1 SC di lubang yang sama. Setelah itu 2 HDC, 1 HDC di setiap satu lubang. Ini kebalikan daripada pola sebelumnya ya. Oke, ini HDC pertama.
Seterusnya HDC kedua. Berikutnya 3 DC, satu lubang diisi dengan 1 DC. Oke, balik lagi ke HDC, 2 HDC, satu lubang diisi dengan 1 HDC, 1, 2. Kemudian 1 single crochet. Oke, setelah itu belum selesai ya membuat picot stitch. Saya akan buat picot stitch dengan menggunakan 2 rantai, lalu masukkan jarum ke sini dan buat slip stitch. Oke, ini akan membuat daunnya terlihat lebih cantik dan menarik. Setelah itu saya akan buat batang tengahnya dengan slip stitch. Nah, ini dibuat dari bawah daunnya ya. Dibuat dari bawah daun, jadi posisi daunnya harus seperti ini dulu. Masukkan jarumnya dan ambil benang dari bawah. Oke, setiap lubang itu diisi dengan 1 slip stitch. Nanti tulang daun yang tengah itu akan terlihat menonjol. Jadi daunnya juga akan terlihat cantik dan real. Ini memang agak sulit sih, tapi sangat cantik hasilnya. Oke, seterusnya satu lagi slip stitch. Kemudian baru slip stitchnya itu di luar daunnya, yaitu pada 2 rantai yang tersisa itu. Pola daunnya ini menggunakan 10 rantai dasar sebenarnya ya, 9 termasuk 1 rantai terakhir, dan 10 totalnya, jadi 2 ini ekstra saja sebagai tangkai daunnya aja. Kemudian teruskan membuat slip stitch pada 4 rantai yang tersisa. Oke, 2 lagi slip stitch. Oke, ini yang terakhir. Oke, selesai. Nah, ini begini bentuknya. Setelah itu baru buat slip stitch terakhir untuk mematikan polanya. Buat di sini. Ambil benangnya. Lalu potong benangnya ya. Supaya lebih rapi, ikat dulu benangnya lalu potong sisa-sisa benangnya. Nah, beginilah bentuknya, hasilnya cantik dan menarik. Ia juga dapat digunakan untuk aksesoris lain selain daripada gantungan kunci. Baiklah teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat dan semoga teman-teman dapat membuatnya atau dapat mengkreasikannya dengan menggunakan pola yang lain. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada video seterusnya. Assalamualaikum dan selamat merajut.